Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahmila Nurjati dari kelas 4E. Di sini perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan atau membeberkan membuat mengelola menu restoran menggunakan Visual Studio. Nah, dan exam. Nah, yang pertama yaitu kita harus menyimpan data menu, dan kita harus menyimpan data menu makanan yang meliputi ID menu, nama menu, harga menu, deskripsi menu, dan kategori. Lah, saya akan menambahkan itu di part 1. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membuat ya. Dari pertama kita akan membuatnya. Nah, yang pertama kita ke new base data. Nah, di sini kita membuat restoran. Nah, kita membuat namanya yaitu restoran 11 12 11 22 ya. Nah, kita ini di database-nya dulu. Primary ini initialnya size-nya 8. Nah, ini kita membuat database. Nah, database-nya udah jadi. Nah, kemudian yaitu menambahkan tabel ya. Menambahkan tabel. Untuk menambahkan tabel kita akan memanfaatkan fitur database diagram. Sebelum pertamanya kita harus mengizinkan di sini untuk merubah tabel dengan masukkan ke menu tools. Nah, kita ke menu tools, kemudian option, dan designers, kemudian nah, yang ada yang kita itu ya nggak contengin. Nah, setelah itu kita off, kemudian kita masuk ke new table. Nah, kita masukkan namanya yaitu tabel menu. Terus kita oke. Kemudian udah jadi kalau seperti itu. Nah, terus kita kita input nama menu, terus harga menu, harga menu, kemudian deskripsi menu, dan yang terakhir yaitu ID kategori.
Nah, kita input tipenya ya. Tipenya yaitu INT semua. Tipenya yaitu INT, yang ID menu itu INT. ID menu kita itu varchar, terus float dan varchar, terus yang ID kategori yaitu INT. Nah, sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik kanan, save. Nah, terus kita lanjutkan tabel 1, kita namakan yaitu TPL kategori. Terus ID kategori, nama kategori, nah kita ketik varchar 50, terus nah kita klik kanan varchar maksimal ya kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah klik kanan yaitu new table, terus kita tuliskan yaitu TPL pengguna. Nah, masuk, kemudian kita ketik ID pengguna. ID pengguna, kemudian nama pengguna dan password. Kemudian ID peran. Nah, terus data tipenya kita ganti yaitu yang ID pengguna INT, yang kedua varchar 50 dan passwordnya menggunakan varchar 50. ID perannya yaitu INT. Nah, kita unchecklist 1 yaitu dari ID pengguna yaitu, terus klik kanan. Nah, jadi seperti ini. Klik kanan, new table lagi, terus TPL peran. Kemudian kita buat lagi yaitu TPL peran. Kolom nama yaitu ID peran dan peran. Ya, sebentar. Nah, INT dan varchar.
Nah, kemudian klik kanan terus klik yang itu, kemudian nah sudah selesai yang ini, bagian ini ya. Yes, kita setelah ini klik yes, kita save dulu. Oke. Kemudian kita lanjut membuat auto increment pada primary key table. Ya, kita klik nah kita klik, kita cek udah keluar atau belum. Nah, ternyata udah keluar TP kategori, TP menu, TP pengguna, dan TP peran. Kemudian kita klik di TPL menu ya. Oh, sebentar. Kita checklist dan unchecklist dulu. Kita lihat modul sebentar. Nah, TP menu kita isi identifikasi, kita cek dulu sudah sesuai modul atau belum. Nah, kita open lagi. Nah, kita geser. Nah, seperti ini ya. Terus kita okan dulu. Ini udah connect, kita okan lagi ke pengguna dan tabel peran. Nah, sudah connect. Kita sebentar, kita connectkan lagi. Nah, kita klik. Nah, masih lanjut.
sebentar ya. Nah, kita klik yang identity di kolom propertiesnya, kita yes no ya. Kita di sini ada yes no ya. Nah, sudah selesai. Terus kita klik yes, kemudian kita save. Terus kita masuk ke desain. Kita lanjut lagi, semua kita tekan save. Oke. Save juga. Melakukan seperti itu selama 4 kali ya, karena kita mempunyai 4 tabel, yaitu kategori, menu, pengguna, dan barang. Nah, kita langsung ke yeskan lagi. Nah, setelah itu save gitu ya. Nah, sudah ada semua. Kita coba lagi. Nah, setelah itu kita membuat project baru ya. Nah, kita udah lanjut seperti ini ya. Kita lanjutkan. Kita membuat kolom pencarian ya. Terus ditambahkan pada teks, disingkirkan semua cek pada checkbox ya, seperti itu. Nah, kita klik kanan, add, kemudian kita new item, kita masuk ke user control. User menu, kita ketik US menu CS. Nah, kita lanjutkan. Nah, sudah berhasil masuk ya.
Selanjutnya kita akan menambahkan 4 buah label ke use menu kita. Nah, 4 label, nah itu label 1, 2, 3, 4. Nah, kita lurus-luruskan dulu. Kita yang pertama itu kita beri nama, kita akan memberikan dia itu nama seperti itu. Nama. Kemudian yang kedua itu kita akan berikan namanya yaitu harga. Dan yang ketiga yaitu deskripsi. Dan yang keempat kita akan menggunakan nama kategori. Sebentar kita ketik dulu. Kategori. Kemudian kita akan menambahkan text box. Text box dan combo box ya. Dan kita akan selanjutnya kita akan menambahkan text box dan combo box. Nah, kita ganti namanya combo box kategori ya. Kemudian yaitu kemudian kita tambahkan, coba kita rapikan dulu. Nah, kita tambahkan button 1. Nah, kita ganti itu yaitu namanya button simpan.
sudah selesai kita akan simpan ya. Nah, kita masuk ke, setelah itu kita masuk ke kita buat database sederhana, ke dataset sih sebenarnya. Sebentar. Dataset. Kemudian kita akan menambahkan sisi resolutionnya di sebelah kanan. Yaitu DS Resto. Oke. Ke desain CS, kemudian dan terus kita ke network data ya. Oke. Terus server nama, yaitu kita menggunakan namanya Rionaldo Jatikarin Putra Harja. Oke, kita mulai resto 1112, kita save. Oke. Nah, yang pertama kita hampir selesai. Kemudian kita akan lanjut ke pertemuan part 2. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Di sini part pertama kita kelompok 3 seperti ini ya hasil dari part pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.